Dilanjut yang mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat? Masuk. Hari ini tadi kita sudah melaksanakan salat duha ya anak-anak ya. Oke, kemudian disusul kita menuju ke pelajaran selanjutnya. Guru mau mengabsen hari ini. Siapakah yang tidak masuk? Sepertinya lengkap ya. Kalau boleh cek satu-satu ya. Asal Kaselo, Hadir. Azalia Angel, Dimas Zaki Purnomo, Serina, Syah Oktarina, Chandra Kurniawan, Faida Asminur Anaila. Anaila hadir ya. Sudah sembuh Mbak Naila. Pradista Brian Al-Faizan. Oke. Reza Salsa Reza Salsa Azhari. Oke. Sayyid Maulana Ilham. Oke, boleh tengok guru hadir. Salawat Rihadatul Aiza. Oke. Sabrina Karya Az-Zahwa. Oke, alhamdulillah semuanya hadir semuanya ya. Oke. Anak-anak, oke, kita PPKN kemarin masih ingat menghasilkan apa? Tokoh dalam peristiwa proklamasi. Iya, jadi beberapa tokoh penting dalam peristiwa proklamasi. Kemarin kira-kira ada siapa aja? Ada ya, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sayyid Imle, Raden Jenderal Fatmawati, Soekarni, ada lagi satu. Sri Sultan, Dr. Kajimin, Oke, mereka adalah tokoh-tokoh dari pencetus proklamasi. Anak-anak, guru menanyakan kembali gimana kemarin suasananya ketika anak-anak, bukan anak-anak, ketika negara kita masih dijajah, rasanya gimana? sedih, Apalagi takut, apalagi tidak nyaman. tidak nyaman, ya mau tidur nggak enak, takut dibom, takut ditembak ya, itu rasanya seperti itu. Dan kira-kira kemarin kita menyebutkan negara mana saja ya? Iya, Portugis. Semuanya disusul dengan Jepang adalah negara yang terakhir menjajah Indonesia. Walaupun sebentar tapi dampaknya sangat banyak ya anak-anak ya. Yang paling lama negara mana? Belanda. Paling lama menjajah Jepang. Indonesia. Iya, terima kasih koreksinya ya. Silakan Pak di sini. Mau minum? Oke, kita akan membahas tentang siapakah Insinyur Soekarno lagi ya. Di sini kira-kira mana gambarnya? Yang itu presiden satu. Ya, presiden pertama kali Insinyur Soekarno. Soekarno. Wakilnya siapa? Muhammad Hatta. Adalah wakil. Siapakah Insinyur Soekarno? Yang masuknya kemarin. Oke, boleh dibacakan oleh A. Insinyur Soekarno lahir di Blitar 1 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Nyoman Rai. Oke, sampai sini dulu. Tadi Insinyur Soekarno itu lahir di mana? Blitar. Ya, ibu bapaknya bernama Soekemi
Juli 1927. Ya. Tujuan pendiri PNI adalah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia melalui hasil usaha sendiri. Oke, ya. Ini tadi sekilas tentang insinyur Soekarno. Kemudian tentang DRS Muhammad Hatta. Yuk boleh. Siapa mau baca? Ya. DRS Muhammad Hatta. Yang sini. DRS Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau menyelesaikan pendidikan dasar di Bukit Tinggi, sekolah menengah di Padang, dan sekolah ekonomi di Jakarta. Ketika masih di Sumatera, ia sudah aktif dalam organisasi Jong Sumatera. Oke, stop. Nah, sekilas tentang Insinyur Soekarno. Beliau lahir di mana? Di Bukit Tinggi. Itu di mana? Sumatera Barat. Kemudian Bukannya Muhammad Hatta yang lahir di Bukit Tinggi. iya, Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi. Oke, kemudian beliau dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dan Muhammad Hatta itu sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Yang tahu koperasi itu apa? Koperasi itu adalah suatu badan usaha kayak kantin yang jualan makanan, biasanya di sekolah ada. Nah, dananya modalnya itu dari para anggotanya, biasanya bapak ibu guru ya, bapak sekolah ya. Nanti hasil dari penjualan itu kembali lagi kepada bapak ibu guru, itu namanya koperasi gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak, mari kita mengulas kembali tentang tokoh-tokoh yang ada. Kita akan nomor 1, siapa? Soekarno. Ya, Insinyur Soekarno. Yang kedua? Yang ketiga? Iya, yang keempat? Iya, yang kelima? Dr. Harsiman. Ya, nomor 6? Ya, nomor 7? Soekarni. Nomor 8? Fatmawati. Nomor 9? Sultan Syahid. Syahid. Oke, sekarang ditunjukkan yang berperan siapa-siapa nomor berapa ya. Beliau adalah yang mengibarkan bendera merah putih. Yang mengibarkan nomor berapa? Yang menjahit bendera merah putih. Yang nomor berapa? Yang mengetik teks proklamasi. Kemudian Ketua BPUPKI. Nomor berapa? Ya, nomor 5. Ahmad Suharjo tadi nomor berapa? 4. Kemudian yang diangkat menjadi Perdana Menteri pertama kali. Soekarni. Nomor berapa? Sultan Syahid. Sultan Syahid. Nomor berapa? 9. Beliau lulusan mana? Lulusan sekolahnya dulu di mana? Belanda. Bapak Koperasi Indonesia nomor berapa? 1. Siapa tuh Bapak Koperasi? Muhammad Hatta. Terus Presiden pertama Soekarno. yang lahir di Bukit Tinggi. Muhammad Hatta. Yang dimakamkan di Blitar. 1. Yang ketua BPUPKI dan beliau adalah seorang keturunan raja di Yogyakarta. Siapa itu? Istrinya Presiden pertama Indonesia. Oke. Tidak ada pertanyaan? Guru akan memberikan latihan lembar kerja. Silakan, ini di sini petunjuknya adalah tuliskan nama dan peran dari tokoh-tokoh
Memberi. Satu, dua, tiga, empat. Ya, petunjuknya adalah tuliskan nama siapa ya, kemudian peran itu apa, jasa-jasanya ya. Silakan dibacakan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, bagaimana? Mudah atau sulit? Oke, tadi sempat untuk saling didiskusikan ya. Sudah. Kelompok yang A sudah selesai? Sudah. Oke, dulu silakan dilengkapi kelompok mana ditulis. Yang kelompok B sudah selesai? Oke, kalau sudah silakan menghamburkan. Oke, Bu Guru akan bertanya sebelum kita melakukan jalan. Guru akan memberikan pertanyaan ya. Silakan nanti kelompok A dan B, siapa yang tahu lebih awal diangkat tangannya. Jadi seperti kita ya. Sudah siap? Belum. Ya. Ya. Sudah siap? Siapakah yang lahir di Sumatera Barat? Ya, Muhammad Hatta. Siapakah tokoh penting dalam peristiwa proklamasi yang bersekolah di ITB Bandung sekarang? Yang mana? Ya, satu. Insinyur Soekarno. Ya, apa ya? Kemudian yang ditunjuk sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Muhammad. Seorang Perdana Menteri pertama di Indonesia. Belum dapat. Sultan Syahrir. Ya, Sultan Syahrir nomor berapa? 9. Beliau adalah seorang ningrat. Ningrat itu keturunan raja dan berasal dari Yogyakarta. Nomor
Ya 30 menit. 20 menit saja. Yang lebih silakan mengerjakan. Oke, dilarang untuk melihat temannya. Sudah selesai? Sudah. Sudah? Silakan dikumpulkan. Sudah belum? Oke, kita sudah mengerjakan tugas, kemudian perlu mengambil ada soal-soal yang akan nilai ya. Kemudian selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan? Oke, coba diulangi lebih keras supaya yang lainnya bisa mendengarkan. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun Indonesia bagaimana? Oke, tadi Mbak Reza tanya ya, bagaimana kondisi di Indonesia setelah proklamasi dibacakan? Menurut kalian bagaimana? Senang, Senang. rasa bahagia. Oke, jadi ya proklamasi kemarin dibacakan pada hari apa? Jumat. Pukul berapa? 10. Di mana? Jakarta. Tepatnya di jalan mana? Rumahnya siapa? Setelah itu maka surat kabar terus radio di seluruh tanah air menyiarkan berita kemerdekaan Indonesia. Jadi dulu itu juga sudah ada radio daerah itu juga dari Jakarta ke Jawa ke Sumatera itu menyiarkan bahwa Indonesia sudah merdeka. Terus Insinyur Soekarno melakukan seperti pidato besar yang dihadiri banyak orang di lapangan Ikada Jakarta menyampaikan bahwa Indonesia telah merdeka. Rakyat Indonesia itu sangat bahagia sekali di Jawa, sama senang sekali di Papua, dimanapun mereka nonton TV, belum ada TV yang punya TV hanya di orang kaya ya. Mendengarkan radio ada koran surat kabar itu tentang menyiarkan kemerdekaan Indonesia dan para pidatonya Insinyur Soekarno di lapangan itu. Semuanya bahagia bahwa Indonesia sudah statusnya sudah merdeka. Jadi sebuah negara. Syarat dari sebuah negara itu bisa merdeka dan menjadi negara itu apabila satu ada pemimpinnya dari wilayah presiden atau perdana menteri. Ada wilayahnya Indonesia. Ada rakyatnya. Dan yang paling penting adalah diakui oleh secara hukum internasional sebagai sebuah negara. Jadi seperti di Palestina itu kan masih godaannya ya, ada presidennya, ada rakyatnya, ada tempat. Tapi beberapa negara tidak mengakui apa kemerdekaan kemerdekaannya. Ini membuat undangan dunia. Nah di Indonesia itu sudah secara internasional, hukum internasional diakui sebagai negara yang merdeka. Terus negara-negara lain mendengarkan, terutama Muslim memberikan selamat mengaku kemerdekaan Indonesia disambut dengan beberapa negara lain. Jadi di luar negeri akhirnya mendengar dan memberikan selamat kepada Indonesia dan mengakui. Lalu ada satu negara yang tidak mengakui, ada beberapa negara gugur tidak sebagai negara. Jadi semuanya harus kayak
Mesir tuh, Mesir. Kalau tidak salah pertama kali mengakui. Kita kesalahan nanti kita cek lagi ya. Disusul dengan negara-negara yang akhirnya ikut. Oh iya. Akhirnya diakui bahwa Indonesia merdeka. Jadi proses kemerdekaan suatu negara itu sangat panjang ya anak-anak yang tidak bisa lisan. Aku punya wilayah, ayo aku punya presiden, ayo di negara sendiri tidak bisa. Terus diatur karena nanti setelah itu disusul perdana menterinya, setelah presiden, wakil presiden, menteri tangan, menteri pendidikan banyak sekali dibentuk. Dari situ nanti ke daerah, menteri turunnya adalah siapa? Gubernur yang ada di provinsi. Gubernur di provinsi itu yang memimpin suatu provinsi. Nah di Jawa Tengah turun lagi. Di Jawa Tengah itu ada beberapa kabupaten. Di beberapa kabupaten dipimpin oleh siapa? Bupati atau wali kota. Dari wali kota atau bupati turun lagi menjadi kecamatan Sambi. Nah dari kecamatan Sambi turun lagi menjadi siapa? Kepala desa. Turun lagi menjadi siapa? Ketua RT RW. Turun lagi menjadi kepala keluarga. Ya, gitu ya, paham ya? Dikatakan lagi? Oke, kita perlu mau tahu kira-kira pembelajaran 2 kali ini kemarin belas materi satu gampang anak-anak? Gampang. Kita lihat mulainya. Bisa? Gampang. Senang tidak anak-anak melihat tahu tentang peristiwa proklamasi tersebut? Senang. Ya, ada rasa bersyukur. Bahagia ya, bangga ya. Oh ternyata Indonesia itu merdeka dengan proses yang sangat panjang. Kemudian mari kita sebelum ulangi. Siapakah nama tokoh berikut? Bukan sultan tapi sultan. Bukan sultan ya, nah, sultan itu berbagai sultan sultan. Jadi ada pertanyaan ya. Harapannya guru apa anak-anak? Sebagai generasi muda, marilah kita pertahankan kemerdekaan Indonesia.